Saat itu apakah sudah menggunakan plat nomor kah? Dan plat nomornya sudah ada aturannya kah? Sudah ada bebas kah? Gimana? Halo guys, ketemu lagi dengan podcast Kilometer Nol. Ruli Sejabat dan James Luhu 5. James Luhu 5. Ini udah episode yang keempat ya, Bang James. Ya. Dan episode terakhir, kalau tidak salah, masih ingat, bicara mengenai perkembangan mobil. Yang tadinya kereta kuda, mobil dilengkapi dengan lampu dan bisa akhirnya bergerak kemanapun, siang, malam, terang, gelap. Tapi ada pertanyaan. Apakah saat itu sudah ada plat nomor? Kita simak berikut ini. Setiap langkah punya cerita. Dan setiap cerita punya titik mula. Kita akan ngobrol dengan Bang James seperti biasa. Plat nomor, gimana sih titik mulanya? Oke Bang. Aduh, ngomong-ngomong tadi kemarin naik apa Bang? Naik taksi. Taksi ya? Taksi. Ada plat nomornya taksinya? Ada. Ada, kalau nggak ada tangkap polisi ya. Nah, kalau kita ingat episode yang lalu, Bang James, cerita banyak tentang balapan mobil, ya tahun 1900 saat Batavia, Surabaya, lebih dari 800 km, siang malam bisa ditempuh. Tapi pertanyaannya, apakah dulu lomba itu menggunakan, sudah ada yang namanya plat nomor depan belakang? Apakah sudah ada, harus ada surat izin mengemudi? Mungkin dulu istilahnya apa ya, bahasa Belanda ada Rijbewijs gitu ya. Apakah sudah ada lain-lain? Nah, kita akan bahas guys di sesi kali ini. Oke, balik lagi Bang. Kalau mengingat balapan Batavia Surabaya, saat itu diinisiatif oleh sebuah komunitas mobil, ya, orang-orang Belanda menggunakan mobil Prancis. Saat itu apakah sudah menggunakan plat nomor kah? Dan plat nomornya sudah ada aturannya kah? Sudah ada bebas kah? Gimana? Ya, jadi gini, mobil kan masuk pada tahun ke Pulau Jawa ya, tahun 1894. Nah, waktu itu sama sekali nggak ada peraturan. Belum ada peraturan. Oh, tidak ada aturan sama sekali? Tidak ada aturan sama sekali. Jadi mobil nggak ada. Pokoknya mobil masuk, berjalan, nggak perlu izin, nggak perlu pakai pakai aja gitu ya. Nah, setelah 6 tahun, jadi tahun 1900, mulai diatur. Oke. Jadi setelah 6 tahun berjalan, mulai diatur bahwa mobil tidak boleh jalan di jalan raya. Kecuali atas izin residen atau kepala karisidenan. Oke. Atas izin dia baru boleh. Nah itu, tapi juga belum ketat ya, artinya ada yang sudah harus pakai plat nomor, ada yang belum. Nah tapi pertama plat nomor itu masih panjang, jadi menggunakan nama karisidenan. Oke. Jadi misalnya ada karisidenan Surabaya, tulisannya di atas Surabaya 5 atau Surabaya 1, itu berarti mobil keberapa di Surabaya. Okay. Lalu juga ada misalnya pada zaman itu Cirebon masih panggilannya Sheribon. Sheribon. Jadi itu juga Sheribon berapa? 4 atau 5 itu untuk urutannya. Lalu ada juga kalau nggak salah Celebes. Nah tapi waktu itu belum ada yang bilang, setahu saya ya, harus di depan belakang atau di satu tempatnya di belakang atau di depan, belum. Tapi kalau lihat dari beberapa contoh foto yang ada di buku yang kita sebagai pegangan saya adalah buku Kereta Setan itu. Nah, itu ada tulisan di depan, kadang ada yang di belakang gitu. Tapi ya karena waktu itu baru 6 tahun, dia juga belum terlalu ketat. Tapi tadinya bukan berdasarkan
Kayak sekarang misalnya A, B gitu, belum. Tapi masih nama karesidenannya disebut lengkap, baru nomor urut kendaraannya. Oke, sebelum lebih jauh, di buku itu dibahaskah kenapa yang tadinya tidak ada aturan, ujuk-ujuk dibikin? Apakah, wah ini lumayan nyari duit atau gimana? Bukan, karena jumlahnya makin banyak kan. Oh, jumlah makin banyak. Jumlah mobil jadi masuk tahun 1894, kemudian jumlahnya makin banyak. 6 tahun ya, oke. Dalam 6 tahun kan jumlahnya makin banyak, sehingga dirasakan perlu untuk diadakan pengaturan. Iya. Ya kan, termasuk juga Rebues itu, surat izin mengemudi kalau kita SIM. Iya, SIM. Nah, itu juga mulai ada diuji. Nah, jadi tapi kan namanya baru mulai ya, sehingga Iya. kita lihat agak penerapannya tuh belum benar-benar rigid, Mbak Harus. Oke. Nah, pada tahun 1917 mulai rigid harus pakai plat nomor, tapi itu udah diubah. Oh, 1917. Jadi tidak lagi menggunakan nama karesidenan, diubah dengan nama misalnya A untuk ada huruf. Ada huruf, pakai huruf. Jadi A untuk Banten waktu itu, sekarang Banten. Lalu ada B Batavia. Lalu yang ada pada 1917 itu D itu bukan Ansih Bandung tapi Priangan Utara. Priangan Utara D. Terus E waktu itu bukan Cirebon tapi Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pekalongan. Nah, jadi F pada zaman itu belum ada. Pada tahun 1917 belum ada F. Lalu yang menarik adalah Jogja udah menggunakan AB, Solo udah menggunakan plat nomor AD. Jadi udah Surabaya L, Semarang H, itu udah banyak yang mirip seperti sekarang. Yang plat nomor yang sekarang kita tahu. Menarik ya guys ya. Ternyata pikiran kita langsung terbawa 1917. Jadi kalau nggak salah itu menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Iya. Ya, Perang Dunia Pertama di Indonesia mulai ada pembagian karesidenan yang tadinya dikasih nama Surabaya 1 gitu ya, udah mulai diatur pakai huruf-huruf ya tadi L, ya. A, B, L, ya, AB gitu ya. Dan mungkin karesidenan berkembang. Dan kelihatannya ini memang diterapkan pada mobil ya. Iya, tidak mobil. Pada komponen jalanan lainnya. Sepeda motor juga sudah mulai. Sepeda motor sudah mulai. Ya, seingat saya waktu ya ini kan kita karena masa lalu kita sangat tergantung pada foto-foto yang ada kan. Ya. Nah, motor itu saya nggak lihat ada nama residen yang panjang. Tapi setelah memberlakukan huruf, jadi ada D60 untuk Bandung lah ya plat untuk sepeda motor, mulai menggunakan huruf tuh ada untuk sepeda motor ya. Ada perbedaan plat nomor antara motor dan mobil? Ya, kalau plat nomor yang depan itu berdiri gini, jadi kiri kanan nomornya. Oh, gini ya? Iya, kiri kanan kalau motor. Kalau mobil kan ke depan. Ke depan, ngadep depan. Menarik sekali ya guys. Ternyata mirip kayak mata ayam dia. Kiri kanan dia. Kalau nyebrang nggak boleh nengok kiri, nengok kanan. Oke, ini menarik sekali nih Bang James. Kalau dilihat tadi mengenai plat nomor. Dan artinya sejak 1917, orang kalau ingin bepergian, itu jangan lupa tuh plat nomor dicek terpasang apa enggak. Kedua, ada suratnya ya. Ya, ada. Surat. Kalau sekarang kan STNK gitu ya. Ya, sekarang namanya mungkin STNK dulu. Surat izin untuk izin yang ditandatangani kepala karesidenan. Kepala karesidenan. Dan juga ada Rebues. Ada Rebues. 3 yang harus selalu dibawa. Ya. Kalau 3 ini ada yang tidak dibawa, tilang mungkin ya zaman dulu. Ya, tapi saya nggak inget atau di dalam buku itu nggak tertulis apakah polisi udah pakai mobil juga apa belum. Gitu. Sehingga kalau dikejar, apakah dia punya alat untuk mengejar nggak jelas juga. Tapi pokoknya bahwa pada zaman itu polisi itu sudah mengatur lalu lintas. Jadi pakai sistem tangan manual ya, jalan, berhenti atau apa gitu. Tapi apakah bertugas seperti sekarang mengejar mobil, nah itu belum pernah ada. Belum pernah ada ceritanya lah paling enggak. Ya, guys, menarik sekali ya. Ternyata apa yang dirasakan sekarang
mobil dengan berbagai macam aksesorisnya, ada plat nomornya, ada surat izin, sebetulnya hampir berarti 120 tahun lalu, ya. 120 tahun lalu itu sudah ada dan memang berkembang. Yang mungkin kalau sekarang ada yang ngurusin STNK, itu Samsat dulu masih kepala karesidenan gitu ya. Rebewes dulu yang bikin Polisi ada. polisi dulu. Ya. Itu Rebewes bahasa apa sih? Bahasa Belanda, Rijbewijs. Oh, Ya, oke. kalau kita surat izin mengemudi lah. Oke. Menarik sekali. Dan guys, kira-kira nanti setelah mendengar ini, tuliskan di kolom komentar hal apa saja yang kelihatannya masih menarik dibahas ya. Mengingat tadi ada istilah-istilah Belanda ya, Rijbewijs. Bisa jadi papa mama atau eyangnya yang tahu ya, tapi mungkin guys yang melihat ini, apa sih Rijbewijs ya? Ini mirip kayak ada makanan yang bahasa Belanda juga. Brennebun. Brennebun ya. Brennebun mungkin sebagian orang Manado itu mengasih tahu apa sup kacang ya. Sup kacang merah. Jadi memang pengaruh dari kolonial sampai sekarang masih ada. Bang James, kira-kira saya melihat beberapa kendaraan berkembang. Kalau lihat plat nomor, kan ada B, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada huruf di belakangnya itu. Betul. Ada 2 huruf, ada 3 huruf gitu ya. Saya pernah membaca sebuah postingan, itu juga sengaja dibikin oleh polisi katanya, untuk bisa mengidentifikasi ini mobil dari daerah mana. Dari daerah mana. Gitu ya. Betul. Nah, apakah ini memang ada di semua kota atau hanya di kota tertentu pembagian ini? Sebenarnya kalau lihat memang aturannya nggak seketat, ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf kan. Tapi sih biasanya udah disesuaikan sama wilayah-wilayah. Jadi orang, terutama untuk plat nomor di Jabotabek ya. Jabodetabek yang padat. Yang padat, Oke. jadi kita bisa tahu ini dari daerah Pamulang atau dari daerah Bekasi. Ya. Kecuali untuk plat nomor yang kita beli khusus gitu ya. Oh, beli khusus. Nah, untuk plat nomor khusus itu mungkin dia tidak seperti aturan yang ada Ya, gitu. ya, Itu ya. aja. Mobil gua B bla 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 K Bekasi. Tapi ada lagi kalau kita lihat B titik U, oh Jakarta Utara katanya. B titik B Jakarta Barat ya. Nanti guys cari saja ya referensinya. Tapi setidaknya ini adalah aturan yang memang dibikin agar tertib. Karena kita nggak tahu, apalagi zaman sekarang kadang-kadang ada plat bodong atau mobil juga mobil curian gitu ya. Tapi yang namanya perubahan ini akan ada terus. Jadi selalu bersiap dengan perubahan. Tadi ini jalanan hanya ada kereta kuda, hanya ada orang jalan kaki, ada mobil. Itu semua adalah personal mobility, orang bergerak sendiri. Tapi kita akan nanti beranjak, sebetulnya sejak kapan sih mulai ada transportasi mobilitas barengan atau transportasi umum? Kalau nggak salah dulu ada istilahnya tram. Pernah ada dibahas di buku Kereta Setan tentang tram itu? Ada dibahas, dan juga malah saya sempat mengalaminya waktu itu. ya? Masih kelas 1 SD lah. Kita lewat Senen, lalu ada tram. Pernah juga beberapa kali naik, tapi yang saya naik itu yang lewat Harmoni. Oke. Ada. Sekarang kan udah nggak ada Muat berapa bayangannya. orang sih tram itu? Sebenarnya nggak terlalu banyak, karena gerbongnya tuh paling 3 atau 4 lah. Sedikit ya? Sedikit banget. Karena itu juga ya. Penggeraknya kuda? Waktu saya udah listrik. Oh, udah Tapi listrik. kalau baca sejarah, awalnya ditarik kuda, lalu pakai mesin bahan bakar, terus kemudian pakai listrik. Oke, guys, ini menarik sekali. Ternyata pernah ada satu moda transportasi namanya tram. Kalau di googling, ini masih ada di beberapa kota besar di dunia, Melbourne, San Francisco ya, Budapest. Tapi mengapa di Jakarta hilang? Seperti semua yang kita anggap biasa hari ini, semuanya berawal dari satu titik. Hilangnya tram menjadi sebuah tema dari episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kilometer 0. Sampai jumpa di episode selanjutnya.